Tolong dihidupin aja anunya, Bu. Apa moodnya? Oh, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak. Pagi. Bapak lihat semuanya di sini sudah hadir ya? Artinya Ya, siswa Pak. kita hari ini sudah lengkap. Jadi kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu mari kita awali dulu dengan penganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam. Oh, baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1. Ya, sebelum itu Bapak mau nanya dulu. Keadaan kalian di sana apakah semuanya sehat? Ibu Masnya sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ada Ketut Kastawan di sini, kabarnya gimana kabarnya? Halo Ketut. Ya, Pak. Kabarnya gimana kabarnya? Baik. Baik, Pak. Ya, Bapak harap semuanya baik ya dalam lindungan Tuhan. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Doa menggunakan mantra Gayatri. Doa Bapak yang memimpin, kalian mengikuti di dalam hati. Berdoa mulai. Asana, pranayama, krasudana. Gayatri mantram satu kali, mulai. Om Bhurvaswah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini ya, materi pokok kita adalah membahas tentang Saptatimira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Tujuan pembelajaran ada dua yang kita ambil di sini. Yang pertama menjelaskan pengertian Saptatimira. Yang kedua menyebutkan bagian-bagian Saptatimira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Harapan Bapak nanti pelajaran disimak dengan baik. Di situ ada slide nanti yang ditampilkan. Agar setelah selesai pembelajaran, kalian di sini mampu nanti menjelaskan dan menyebutkan bagian-bagian dari Saptatimira tersebut. Jadi harap disimak dengan baik anak-anak ya. Paham? Paham. Hakikat manusia di sini anak-anak ya. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri anak-anak ya. Perlu bantuan atau dorongan orang lain. Sehingga dia harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam perkumpulan masyarakat tadi ya, ada suatu aturan yang disebut dengan susila atau etika ya.
Disinilah ya untuk mengatur hidup manusia tadi dalam kehidupan sosial. Tujuannya agar manusia itu lebih tertib, aman, terkendali, nyaman dalam bersosialisasi. Ajaran sosial inilah yang berhubungan dengan materi kita, yaitu Saptatimira nanti. Nah, di sini ada Weda Wakia ya, Sarasa Muscaya 2 disebutkan di sini. Langsung Bapak bacakan terjemahannya. Di antara semua makhluk, hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk menjadi baik, itulah tujuan menjadi manusia. Jadi di sini sudah jelas anak-anak, manusia itu bisa memilih dan memilah ya, mana baik dan buruk. Jadi harapannya kita selalu memilih yang baik. Itulah tujuan kita hidup. Lanjut di sini. Apabila pikiran kita gelap, ya, weweka kita tidak jalan atau logika kita tidak jalan, sehingga subha dan asubha karma tadi ya, atau perbuatan baik dan buruk tadi tidak bisa kita bedakan ya. Inilah yang menyebabkan nanti timbulnya suatu penderitaan, malapetaka, kesengsaraan dan lain-lain dalam hidup kita. Nah, pernyataan ini bertolak belakang dengan sloka Sarasa Muscaya 2 tadi. Pertanyaannya apa penyebabnya? Kira-kira apa anak-anak? Penyebabnya? Penyebabnya adalah di sini adalah avidya tadi, ya, kegelapan yang dibawa sejak lahir. Itulah yang mempengaruhi manusia. Nah, coba sekarang perhatikan di sini gambar. Di sini ada 3 gambar yang Bapak buat ya. Gambar pertama coba lihat di kursor di sini ya. Gambar pertama, ini gambar kedua, dan ini yang ketiga. Coba kira-kira yang pertama ini apa, gambar apa? Boleh dibantu tuh. Kastawan atau Mas nih, kira-kira gambar apa? Halo, suaranya? Iya, Pak. Gambar apa kira-kira nomor 1 ini? Kastawan, boleh? Jelas gambarnya? Gambar orang belajar, Pak. Gambar orang belajar ya. Jelas. Yang kedua, gambar apa? Minum minuman keras, Pak. Gambar minuman keras. Yang ketiga? Bisa dilihat gambar yang ketiga? Hamburkan Yang uang. Ada seseorang yang lagi menghambur-hamburkan uang ya. makan uang. Ya. Nah, dari ketiga gambar ini nanti pembahasannya berhubungan dengan gambar-gambar ini ya. Ini adalah bagian dari perilaku manusia itu sendiri yang berhubungan dengan Saptatimira tadi. Ini hanya ilustrasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian Saptatimira. Saptatimira ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sapta dan Timira. Sapta itu artinya adalah 7 ya. Sedangkan Timira artinya gelap, suram dan bodoh. Nah, sekarang kalau 2 ini digabungkan, jadi apa pengertian dari Saptatimira itu? Kira-kira. Kalau 2 kata ini digabungkan. Tujuh macam kegelapan atau kemabukan, Pak. Ya, di situ bisa di Saptatimira berarti 7 macam kegelapan atau kemabukan yang menguasai tubuh manusia tadi. Ya, itulah pengertian Saptatimira.
Kegelapan tadi di sini berupa sesat, ya, marah, angkuh, sombong, suka memfitnah, merampok dan lain-lain. Jadi banyak itu. Artinya yang negatif lah perilaku manusia. Lanjut ke bagian belum ya. Nah, di sini ada sloka ya, Nak. Slokantara 21. Bapak langsung bacakan artinya saja. Terjemahannya adalah yang menyebabkan orang menjadi mabuk tiga macamnya, yakni sura yaitu tuak, saraswati yaitu pengetahuan, laksmi yaitu kekayaan seperti emas dan perak. Itulah yang menyebabkan mabuk pikiran orang. Bila orang yang tidak kena mabuk karena tuak, karena pengetahuan, karena kekayaan emas dan perak, maka ia disebut purusa atau manusia sejati. Bila orang yang demikian itu, benar-benar ia akan dicintai oleh masyarakat. Jadi di dalam sloka ini anak-anak, mabuk itu digolongkan tiga ya. Mabuk oleh miras ya, harta benda, dan ilmu pengetahuan di dalam slokantara tadi. Nah, dijelaskan juga di sini di dalam Niti Sastra, penyebab mabuk itu ada 7. Yaitu yang kita bahas sekarang, yaitu Saptatimira tadi. Sekarang bagian-bagian Saptatimira. Yang pertama surupa, kedua dana, guna, kulina, yuana, sura, kasuran. Kalau surupa ini adalah mabuk karena ketampanan. Dana mabuk karena kekayaan. Guna mabuk karena kepandaian. Kulina mabuk karena keturunan. Yuwana mabuk karena keramajaan. Sura mabuk karena miras. Dan kasuruan mabuk karena keberanian. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang bagian-bagiannya ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak. Ada 2 gambar ya. Bisa dilihat ya, itu. Siapa? Bisa ya? Bisa. Ya, surupa adalah mabuk kegelapan pikiran atau karena wajah cantik atau tampan. Nah, itu ilustrasi gambar yang satu, gambar orang yang lagi operasi ya, atau laki-laki yang ganteng lah diumpamakan di sini. Gambar yang kedua adalah gambar wanita di sini. Wanita cantik di sini. Ada beberapa. Ketampanan kecantikan tadi ya, itu merupakan anugerah bagi kita yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketampanan tadi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terkadang banyak orang yang lupa diri akan kecantikannya tadi. Mempergunakan kecantikannya dengan salah, ya. Itu adalah dilarang di dalam agama kita. Seperti ini, ya. Yang kedua itu adalah dana. Adalah mabuk kegelapan pikiran karena kekayaan. Kekayaan dapat berwujud rumah, barang-barang, emas, motor, uang, dan lain-lain. Kekayaan dapat mewujudkan tujuan hidup kita, ya, yaitu muksatam jagaditaya caiti dharma, yaitu kesejahteraan jasmani dan rohani.
Harta merupakan sarana hidup untuk mencapai moksa. Dan tujuan hidup bukan mengumpulkan harta. Jadi kita sebagai manusia itu anak-anak, kalau punya harta itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Seperti apa berdana punia, menolong orang lain. Jangan dihambur-hamburkan ya. Seperti gambar contoh yang di sini. Artinya harus dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, guna mabuk atau kegelapan pikiran karena kepandaian. Orang yang pandai juga kadang lupa diri, menganggap orang lain tidak tahu apa-apa. Orang seperti ini cenderung angkuh dan kurang disukai oleh masyarakat. Selain itu, kepandaian dapat membahayakan, menimbulkan kegelapan pikiran untuk melakukan perbuatan yang terlarang seperti menipu orang lain, memfitnah, memperalat orang lain, mengadu domba dan sebagainya. Jadi di sini artinya kepandaian itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan disalahgunakan. Seperti menipu orang lain tadi. Yang keempat, Yowana adalah mabuk atau kegelapan pikiran karena keremajaan. Yowana ini dapat menimbulkan kegelapan pikiran karena ia menggunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Artinya jangan disia-siakan masa muda itu. Anak muda terkadang kurang pendidikan dan pengalaman. Sering lebih menyukai kebebasan dan hora-hora ya. Atau yang lainnya. Untuk itu pergunakanlah masa muda itu dengan menuntut ilmu seperti ilustrasi gambar berikut ya. Mengisi hal-hal yang positif. Jangan dipergunakan untuk hura-hura. Di sini ada gambar contohnya. Kulina adalah mabuk kegelapan pikiran karena keturunan. Keturunan di sini adalah bisa disebut juga dengan kebangsawanan. Dari keturunan seseorang mengetahui leluhurnya. Jadi kita perlu mengetahui leluhur kita, ya, keturunan kita. Dan kita harus menghormati. Tapi ingat, ya, kalau kita keturunan orang yang bangsawan, tidak boleh sombong di sini atau angkuh, takabur atau menghina orang lain. Jadi harus sesuai dengan ajaran agama. Yang keenam, sura adalah mabuk atau kegelapan pikiran karena minuman keras atau miras. Minuman keras merupakan musuh yang buruk. Minuman keras diminum melebihi dari keperluan tubuh dapat menyebabkan mabuk ya, sehingga dapat merusak syaraf dan pikiran pun menjadi tidak waras, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif ya. Perkelahian di sini. Lupa diri dan membuat keonaran. Jadi minuman keras ini sangat dilarang. Bapak rasa semua agama pun melarang ya tentang miras ini. Yang ketujuh, kasuran atau mabuk karena keberanian. Nah, anak-anak, keberanian itu sangat perlu ya untuk kita. Tetapi keberanian itu harus yang berdampak baik ya. Artinya harus berani menghadapi masalah, berani membela yang benar. Tidak digunakan keberanian itu untuk menganiaya orang lain atau melakukan di sini contohnya pemukulan
kekerasan dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak dari bagian-bagian Sabta Timira tadi dan penjelasannya. Bapak rasa sudah jelas. Jadi untuk itu di sini kita silahkan anak-anak bertanya ya, atau diskusi mengenai hal-hal yang Bapak jelaskan tadi. Apabila ada yang kurang paham maupun yang tidak mengerti, bisa ditanyakan. Silahkan dihidupkan anunya, moodnya ya. Halo, tes. Halo. Ya, Pak. Bisa masih jelas suaranya ya? Jelas, Pak. Oh, silahkan ditanggapi kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada, Pak. Ya, Pertanyaannya, apa yang... sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya. Nama saya Masni. Nah, yang ingin saya tanyakan, upaya yang dilakukan agar terhindar dari dampak negatif Sabta Timira, Pak. Ya. Yang lain dulu, Bapak anu aja, ya. Bapak kumpulkan aja dulu pertanyaannya. Nanti Bapak langsung jawab. Yang lain ada nggak? Bu Nopi atau siapa? Kastawan jelas suaranya ini. Halo? Oh baik, kalau gitu Bapak langsung jawab dulu punya Mas dia. Ada Pak, saya mau tanya Pak. Halo. Oh silakan. Nama dan pertanyaan. Nama saya Ika Sawang. Ya. Dari mabuk kepandaian atau kepintaran Pak di dalam kehidupan. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya ya Orang mabuk. katakan bisa mabuk gitu. Oh ya. Nah sekarang Bapak jawab pertanyaan Mas ini dulu ya. Pertanyaannya adalah upaya yang dilakukan agar terhindar dari Sabta Timira ya. Upaya-upaya yang dilakukan di sini adalah pengendalian diri ya. Pengendalian diri yang harus kita lakukan. Artinya dimulai dari diri kita dulu. Bagaimana pengendalian diri kita? Nah, di dalam agama Hindu, pengendalian itu banyak. Ya, contoh di sini Bapak sebutkan. Pancayama Brata adalah 5 cara untuk mengendalikan diri. Bagiannya misalnya ahimsa, yaitu tidak menyiksa atau menyakiti makhluk lain. Yang kedua brahmacari, tidak melakukan hubungan badan ya selama menuntut ilmu dan lain-lain. Nah, upaya-upaya ini tadi sebenarnya nanti masuk dalam pembahasan kita selanjutnya ya, anak-anak ya. Di situ dijelaskan semuanya nanti upaya-upayanya. Seperti upaya Pancayama Brata, di sana pengendalian dirinya. Ada Dasayama Brata. Ya, artinya di sini intinya adalah pengendalian diri ya yang kita lakukan intinya. Ya, artinya dari dalam bukan dari luar ya. Dua itu cuma pendukung saja. Ya, pertanyaan yang kedua dari Ketut tadi, guna ya, kepintaran tuh yang disalahgunakan tuh bagaimana ya, kegelapan. Nah, seperti coba lihat anak-anak. Kalau berbicara pintar di sekeliling kita ini banyak orang pintar, orang cerdas ya. Atau kita lihat media sosial banyak juga berita-berita. Contoh di situ kita ambil salah satu orang pintar dalam merakit bahan peledak ya. Pintar orangnya ya. Merakit bahan peledak itu tidak semua orang bisa, termasuk Bapak, mungkin juga anak-anak. Tetapi bahan peledak tadi digunakan untuk apa ya? Kenyataannya banyak digunakan untuk membom ya orang lain. Contohnya misalnya teroris ya. Banyak itu di TV, banyak berita-berita. Nah,
Itu salah satu contoh itu. Yang artinya memanfaatkan pengetahuannya tadi tidak dengan baik ya. Dia menyakiti orang lain. Mungkin contoh yang kedua bisa disebutkan, misalnya ada seseorang yang ahli di bidang komputer ya. Dia memanfaatkan keahliannya tadi untuk mencuri misalnya berkas orang lain atau membobol berkas orang lain untuk menipu untuk kekayaan sendiri. Bahasa kerennya kata orang tuh hacker lah. Kan sering dia lihat di YouTube itu banyak kan. Hacker-hacker itu. Ya menipu orang lain menipu orang lain di dunia maya dia menggunakan keahliannya. Nah, tidak semua orang itu bisa ya, hanya orang-orang tertentu. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan ya. Tadi itu adalah contohnya. Bagaimana kawan bisa dipahami? Ada dua contoh yang Bapak berikan. Ya, Pak. Bisa? Ya, Pak. Oh. Ada yang lain? Pertanyaan kalau sudah bisa, mungkin pertanyaan yang lain kalau ada boleh disampaikan. Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas. Ya, kalau sudah jelas ya. Oh, ini ada Jelas, Pak. evaluasi ya untuk kalian. Bapak buka dulu. Bahan evaluasi ini. Bisa disiapkan kertas dan alat tulisnya anak-anak ya untuk evaluasi di rumah ini. Nanti dikumpul lewat grup yang kita miliki ya, grup WhatsApp. Bisa. Pertanyaan yang pertama di sini, jelaskan pengertian Sabta Timira. Sudah. Yang kedua adalah jelaskan dan sebutkan bagian-bagian Sabta Timira. Nah, ada dua itu, silakan dikerjakan kalau sudah dikirim nanti. Nah, dan juga untuk minggu depan kita belajar temanya yaitu membahas tentang upaya-upaya tadi ya. Upaya-upaya dan contoh-contohnya. Harapan Bapak di rumah kalian belajar. Ya, agar Ya, Pak. minggu depan kita berjumpa kembali kita. Nah, Bapak rasa pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan ya? Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om.